waktu yang terbaik bagi seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dan menghabiskan waktu dengan Sakinah, sahur kita dengan Ahsan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terasa pada hari ini Sabtu bertepatan dengan tanggal 17 April 2021 kita telah masuk di tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia. Dan insya Allah seperti biasa dalam program Ramadan kami menemani Anda dalam program Sakinah, yakni sahur kita bersama Ahsan TV. Dan insya Allah taala di tahun ini Ahsan TV menemani Anda di program Sakinah insya Allah taala dalam 4 episode, yakni di setiap hari Sabtu Ahad, kemudian di pekan pertama dan di setiap Sabtu Ahad pekan kedua insyaallah taala. Mudah-mudahan kami menemani Anda memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tentu saja saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa Ilsi hafizahullah taala. Adapun untuk pagi hari ini tema yang kita angkat yakni tentang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan suci, dan tema ini masih terkait tentang bulan Ramadan. Jadi kami persilakan nanti bagi pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0813 14455557. Insyaallah nanti selesai Ustaz memberikan penjelasan dan pembahasan di pagi hari ini, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab. Baik, sebelum Ustaz memulai pembahasan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabar sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah. Insyaallah, walaupun kondisi berat tapi kita tetap semangat menemani para pemirsa. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dimanapun Anda berada, tidak kita ragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuh, maka ambillah,
dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah dalam hal puasa Ramadan. Bagaimana kita berpuasa mencontoh puasanya Nabi SAW, karena termasuk satu yang sudah kita maklumi bersama, salah satu syarat diterima ibadah adalah mencontoh Rasul SAW. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan yang terbatas ini insyaallah sejenak mari kita perhatikan potret Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Bagaimana potret beliau SAW ketika di bulan suci ini? Bagaimana puasanya, bagaimana amal solehnya dan lain-lain. Tidak ada tujuan lain ketika kita mengetahui potret Nabi SAW selama bulan Ramadan kecuali agar diri kita termotivasi mencontoh dan mengikuti beliau SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul utusan Allah yang wajib kita ikuti bersama. Baik para pemirsa, keadaan Nabi SAW di bulan Ramadan, mari kita lihat beberapa momen-momen spesial yang beliau contohkan kepada umat di bulan Ramadan ini. Momen yang pertama adalah ketika beliau memberi kabar gembira kepada para sahabat. Memberi kabar gembira tentang datangnya tibanya bulan Ramadan. Beliau SAW bersabda, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ini momen pertama ketika bulan Ramadan datang, beliau memberi kabar gembira kepada umatnya. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang memang bulan diberkahi oleh Allah. Bulan yang seharusnya kita sambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan perasaan senang, bukan dengan perasaan sedih dan seterusnya. Tapi kita menghadapinya sukacita karena kita kembali dipertemukan dengan bulan mulia yang memang istimewa sekali. Maka Rasul memberi kabar gembira. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya kita mengucapkan selamat antar sebagian manusia kepada yang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Maka ucapan tahniah kita kepada orang lain dengan mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa, ya, marhaban Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, satu hal yang dibolehkan. Karena Nabi sendiri beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya. Masih berhubungan dengan momen sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau itu tidak berpuasa Ramadan kecuali dengan melihat hilal atau dengan melengkapi bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Umar ketika beliau mengatakan, "Tara an-nasu al-hilala wa ra'aitul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi." Manusia sedang mengamati hilal dan aku mengabarkan dan aku melihat hilal, kata Ibnu Umar. Aku yang sendiri melihat hilal. Maka aku kabarkan, fa akhbartu Rasulullah, aku kabarkan Rasulullah SAW bahwa saya melihat hilal. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa berdasarkan ru'yah dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini menunjukkan pada kita kaum muslimin bahwa apabila kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, tidaklah kita berpuasa kecuali karena melihat hilal atau dengan menggenapkan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Ini potret Rasulullah. Beliau apabila ingin masuk bulan Ramadan memberi kabar gembira kepada umatnya. Kemudian apabila akan masuk bulan Ramadan, beliau melihat hilal.
hendaknya kita mencontoh Rasul SAW dalam menetapkan satu Ramadan, bukan dengan berdasarkan perhitungan angin, bukan dengan berdasarkan perhitungan bahwa tingginya sudah 2 derajat, tapi melihat hilal sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah melakukan hal ini, menyebar tim pemantau hilal di beberapa titik, kemudian mengabarkan tentang terlihatnya hilal di sebagian tempat, sehingga kita berpuasa Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal, berdasarkan karena melihat hilal. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Rasul ketika sudah masuk bulan Ramadan? Nah, ini seru ya, karena kita akan ketahui lebih dekat bersama Nabi di bulan suci ini. Apa yang beliau lakukan ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sekarang sudah akan memasuki hari keberapa? Hari kelima ya. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini ada beberapa potret yang perlu kita tiru dan kita contoh. Pertama, potret beliau bersama Robnya. Di bulan Ramadan, bagaimana keadaan Nabi bersama Robnya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika bulan Ramadan sudah tiba, beliau menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan semangat mengisi dengan ketaatan. Jadi Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan dia adalah sebagai hamba Allah yang juga membutuhkan melakukan amal soleh dan ketaatan. Di antara potret beliau di bulan Ramadan ini bersama Rabbnya, bersama Allah, yaitu satu, beliau melakukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, tidak terkecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW bagian dari kaum muslimin, maka beliau berpuasa menjalankan perintah Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Rasulullah beliau sudah menjalani 9 kali puasa sampai wafatnya, sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pada kita bahwa Nabi Muhammad pun hamba yang biasa, bersama Rabbnya di bulan Ramadan ini beliau berpuasa. Ya. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, sehingga beliau wafat itu tahun 11 Hijriah, mendapati Ramadan 9 kali. Ini sebagai bantahan kaum muslimin kepada sebagian kalangan yang mengatakan kalau kita sudah sampai derajat level ma'rifah itu tidak wajib lagi puasa Ramadan. Kalau kita sudah mencapai derajat level ma'rifah, kita tidak wajib lagi sholat. Sholatnya lain di Mekah. Ya. Nah, ini apa dasarnya? Rasulullah SAW beliau sudah berpuasa 9 kali sampai wafatnya beliau. Ya. Dan tidak kita ragukan beliau adalah orang yang paling mulia, mencapai derajat yang tidak bisa disamai oleh satu orang pun manusia di muka bumi ini. Yaitu tingkat derajat apa? Rasul, utusan Allah. Ini gak main-main ya. Tingkatan utusan Allah ini tidak bisa setiap orang bisa mencapai. Tapi bersamaan dengan itu, beliau sudah mencapai derajat yang tinggi sebagai utusan Allah, beliau masih berpuasa. Beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Beliau tidak tinggalkan sebagaimana klaim sebagian saudara kita yang mengatakan kalau sudah mencapai derajat ma'rifah tidak lagi wajib puasa. Dari mana? Nabi kita yang sudah derajatnya di atas ma'rifah lagi, dia bukan ma'rifah lagi, di atas ma'rifah, utusan Allah, masih berpuasa.
masih sholat. Allahu Akbar. Kaum muslimin, tidakkah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal ini? Kalau setiap diri kita memiliki motivasi segala sesuatu ibadah, saya harus nyontoh Nabi, maka kita akan baik, maka kita akan selamat. Hanya saja terkadang hawa nafsu menguasai. Hanya saja terkadang kita lebih mengikuti hawa nafsu kita sehingga tidak mau mencontoh Rasul sampai meninggalkan puasa Ramadan. Berpuasanya Nabi di bulan Ramadan ini pun menyentil sebagian kaum muslimin saudara kita yang berbuka puasa sebelum waktunya. Allahu Akbar. Memberikan cambuk keras kepada orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu maghrib. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau dengan keutamaan, dengan tinggi derajat beliau sebagai utusan Allah, beliau masih berpuasa. Beliau berpuasa. Beliau tidak memposisikan diri, saya kan utusan Allah, ya, saya tidak puasa, tidak ada masalah. Lawang surga sudah ada di depan mata saya sudah dijamin masuk surga. Nabi tidak seperti itu, tapi beliau tetap semangat berpuasa. Bagaimana lagi dengan kita sebagai manusia biasa yang bukan Rasul, bukan Nabi, tapi kita berani berbuka puasa di siang hari. Ya, kita hanya apa? Kita hamba biasa, kita karyawan, cuma pekerja, berani berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Tidakkah kita mencontoh Rasulullah SAW yang beliau berpuasa di bulan ini? Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, berbuka puasa sebelum waktunya dengan sengaja hukumnya adalah dosa besar. Sebuah dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian melihat ada orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Rahang-rahang mereka dipecah mengeluarkan darah. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktunya. Orang yang berbuka puasa secara sengaja tidak puasa, dosa besar. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini keadaan pertama Nabi kita yang mulia SAW bersama Robnya. Di bulan Ramadan ini beliau berpuasa Ramadan. Keadaan kedua, Nabi Muhammad SAW bersama Robnya, beliau melakukan sholat malam. Di bulan suci ini, potret Rasul diantaranya adalah dengan melaksanakan sholat malam. Sholat yang merupakan ciri-ciri orang soleh. Beliau hidupkan malam dengan melakukan sholat malam yang disebut dengan sholat tarawih. Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita melakukan sholat malam di bulan Ramadan ini. Beliau bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun sholat di bulan Ramadan ini atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa dia yang telah lalu akan diampuni. Saudaraku, orang yang puasa memiliki dua jihad. Jihad di siang hari dengan puasa, dan yang kedua jihad di malam hari dengan sholat tarawih. Maka kita sebagai umat beliau, Nabi Muhammad di bulan suci ini, beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Dan kalau berbicara dengan sholat tarawih, sholat malamnya Rasulullah, jangan ditanyakan lagi bagusnya sholat beliau. Ibunda Aisyah pernah menuturkan ketika beliau ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, beliau mengerjakan sholat malam tidak lebih 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau selainnya. Beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagusnya dan lama berdirinya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya sholat beliau selama 4 rakaat ini dan lamanya berdirinya Rasul SAW.
Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ya, ini sholatnya Rasul SAW. Bagaimana beliau benar-benar mendudukkan diri sebagai hamba kepada Allah yang butuh kepada Allah. Beliau sholat malam, jangan kamu tanya bagusnya sholat beliau, lama berdirinya. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin surga, masih melakukan sholat tarawih dan berdirinya panjang, lama. Bagaimana lagi dengan kita yang belum ada jaminan ampunan dosa, belum ada jaminan masuk surga, tapi sholat kita 23 rakaat 4 menit. Ya, di mana itu? Sholat tarawih 23 rakaat 4 menit. Allahu Akbar. Lihat penuturan Ibunda Aisyah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan, beliau sholat di bulan Ramadan ini tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau mulai dengan 4 rakaat, maksudnya 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan engkau tanya lamanya dan bagusnya sholat beliau. Ini Nabi. Maka kalau kita mencontoh potret Nabi, lemah kita. Nabi yang mulia, kedudukannya tinggi, masih semangat sholat tarawih. Beliau lama berdiri, yang sementara kita sholat tarawih kayak dikejar-kejar apa? Kejar-kejar patas. 23 rakaat 4 menit coba. 23 dibagi 4 menit aja, itu berapa? 8 detik berarti ya. 8 detik per 1 rakaat. Allahu Akbar. 8 detik per 1 rakaat. Ya, atau berapa? 6 ya, 6 detik. Kalau 24 dibagi 6 kan 4 ya. Nah ini 4 menit selesai 23 rakaat. Bagaimana bacaannya? Ya sudah, jangan ditanyakan lagi. Rukuknya tidak sampai tumaknina, Al-Fatihahnya lewat. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, tujuan kita membahas malam ini di kajian spesial Sakinah menjelang sahur, agar kita benar-benar mengetahui potret Rasul di bulan suci itu seperti apa sih. Nah, kita angkat tema ini bersama Nabi SAW di bulan suci. Bagaimana beliau, keadaan beliau bersama Allah. 1, beliau puasa. 2, beliau sholat malam. Sholat malamnya seperti apa? Lama berdirinya, bagus sholatnya. Ya. Maka kaum muslimin mungkin Allah SWT, sholat taraweh, sholat malam itu bukan cepet-cepetan, tapi khusyuk, tenang, tumaknina yang merupakan rukun sholat. Ini harus kita ambil. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terkadang kita mengaku cinta Nabi, tapi kalau sudah urusan sholat taraweh udah nggak lihat keadaan Rasul. Kita ngaku cinta Nabi, wah saya ini pembela Nabi SAW. Tapi kalau masalah sholat taraweh, petunjuk Nabi tidak diambil. Ditinggalkan, sholat seenaknya. Kalau tahun kemarin 23 rakaat 7 menit. Tahun ini 23 rakaat 4 menit. Berarti rekornya dipatahkan. Nah ini, rekor tercepatnya dipatahkan dengan tahun ini. Masih ada yang 23 rakaat 4 menit. Allahu Akbar. Kaum muslimin demikian Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasul. Salat malam beliau di bulan suci, ketika keadaan beliau bersama Rabb-nya, maka beliau ingin memusatkan perhatian dengan salat malam, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, keadaan beliau bersama Rabb-nya selama bulan suci ini, beliau melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf, maksud dan tujuan intinya adalah agar hati kita itu lebih tenang, agar hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, agar kita tidak cinta dunia. Karena kita sudah 11 bulan sibuk dengan urusan dunia, maka di bulan Ramadan ini Nabi kita SAW mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan iktikaf. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menuturkan, kana Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah SAW yujawiru, beliau beriktikaf
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, keadaan Nabi bersama Rabb-nya di bulan Ramadan ini benar-benar kalau kita lihat dari awal, beliau puasa, beliau sholat malam, beliau itikaf, itu benar-benar ingin dekat kepada Allah. Itu Rasulullah di bulan Ramadan ingin dekat kepada Allah. Kita sebagai umatnya kadang-kadang malah kita ingin lari dari Allah. Bukan ingin dekat, kita ingin lari. Kita menghindar dari kewajiban sholat 5 waktu. Kita menghindar dari kewajiban memakai jilbab. Kita menghindar dari larangan-larangan Allah. Lari kita dari Allah. Padahal Nabi sendiri ingin dekat. Ingin khusyuk kepada Allah di bulan ini. Di antaranya dengan melakukan i'tikaf. Beliau SAW, keadaan beliau yang beliau menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan ini, sampai-sampai beliau itu sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Ya, sampai-sampai beliau apa? Sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Sebagaimana penuturan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra syaddal mi'zar wa aiqadha ahlah wa ahya laylah. Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarungnya? Satu, sungguh-sungguh dalam ibadah. Maksud kedua, menjauhi istri. Kemudian beliau bangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Ya. Itu Nabi kita SAW. Di bulan suci ini beliau bersama Rabb-nya mendekatkan diri dengan melakukan i'tikaf. Ya. Sungguh-sungguh. Ya, ini kelemahan kita semua kaum muslimin. Di 10 hari terakhir justru semangat kita turun. Kalau sholat tarawih di hari-hari ini, malam keempat, kelima, itu penuh masjid. Ya. Belum. Tapi menjelang akhir-akhir 10 hari terakhir Ramadan, bagaimana keadaan masjid kita? Berkurang. Ya, berkurang. Yang ramai mana? Pindah. Kemana ramainya? Pasar. Apa lagi? Mall. Ya, ini. Maka kaum muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, contohlah potret Rasul SAW di bulan suci. Beliau melakukan i'tikaf sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Apalagi yang beliau lakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci ini? Beliau mencari Lailatul Qadar. Nah, ini paket dari sambungan i'tikaf. Beliau mencari Lailatul Qadar. Beliau mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang Lailatul Qadar lebih baik khairun min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya. Momen yang kedua, kebersamaan Nabi SAW di bulan Ramadan ini, keadaan beliau, yaitu bisa kita lihat dari momen ketika beliau bersama para istrinya. Allahu Akbar. Karena Ramadan umumnya kita itu akan lebih dekat pada keluarga. Bagaimana momen-momen makan sahur bersama keluarga, berbuka puasa bersama keluarga. Nabi Muhammad pun tidak melupakan keluarganya. Kalau kita perhatikan potret beliau di bulan Ramadan bersama istri-istrinya, maka kita akan dapati beliau adalah sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik suami yang patut kita contoh. Bagaimana keadaan beliau bersama para istrinya? Satu, beliau mengajari para istri. Beliau apa? Mengajari istri-istri beliau. Beliau itu sebagai pemimpin umat, panutan umat, tapi tidak melupakan pendidikan kepada istri. Ini sebagai kritikan bagi sebagian ikhwah, sebagian para suami yang istrinya sering ditinggal-tinggal. Nah, ya. Karena alasan sibuk dakwah, karena alasan sibuk kegiatan ini itu, sibuk kerja dan lain-lain, istri tidak diperhatikan. Nabi kita yang mulia di bulan suci ini justru malah dekat dengan istrinya.
Di antara potretnya, beliau mengajarkan istrinya tentang ilmu agama di bulan Ramadan. Mari kita lihat potret sebagian pengajaran beliau, ya, pendidikan beliau kepada istrinya di bulan suci ini. Penuturan dari Aisyah. Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar ma aqadu qala taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu in wafaqtu lailatul qadar, apabila aku mendapati lailatul qadar. Jadi Aisyah itu bertanya kepada suaminya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya mendapati lailatul qadar? Maka apa yang aku baca kalau saya benar-benar mendapati lailatul qadar? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan istrinya, hendaklah kamu baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau itu maha pengampun dan engkau maha mencintai orang-orang yang memohon ampun, maka berilah ampunan kepadaku. Ini potret beliau bersama istrinya, apa? Mengajari istrinya perkara agama. Demikian juga hadis yang lain. Ketika istrinya Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ma balun niswah, kenapa para wanita itu diperintahkan mengkodok puasa Ramadan tapi tidak mengkodok sholatnya? Jadi beliau itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sih wanita itu kalau haid disuruh ganti puasa Ramadannya tapi tidak diperintahkan mengganti sholatnya? Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya hal itu, beliau menjawab, itulah ketentuan Allah. Aisyah pun mengatakan, kami mengalami haid, begitulah. Kami mengalami haid di zaman Rasul dan kami diperintahkan mengganti puasa, tapi tidak diperintah mengganti apa? Sholat. Ya. Nah ini keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik sebagai sebaik-baik suami. Beliau didik istrinya. Maka para suami, dimanapun Anda berada, sesibuk apapun Anda, sepadat apapun kegiatan, jangan lupakan istri. Suami-suami yang baik itu yang senang dekat dengan istrinya. Ini suami yang baik. Kalau ada tipe-tipe suami maunya ngeles terus, tahu ngeles, menjauh dari istrinya, ini perlu dicurigai nih. Sebentar-bentar, 1:30 izin, ya, kemana ini ya? Nah ini suami yang baik itu senang dengan istrinya, dekat, ya, mengajarkan perkara agama. Karena bagaimanapun juga keluarga itu perlu diperhatikan. Dan ayatnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Potret lain kebersamaan beliau dengan keluarganya, beliau mengajak keluarganya untuk beribadah bersama. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat di Ramadan ini kadang-kadang ada sekeluarga berangkat sholat tarawih bersama, ya. Sekeluarga berangkat buka puasa bersama. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Dzar, beliau pernah menuturkan Nabi SAW tidak pernah sholat bersama kami hingga ketika bulan tinggal 3 hari beliau sholat bersama kami pada malam ketiganya. Beliau mengajak keluarga dan istrinya. Beliau menjadi imam bagi kami hingga kami khawatir hampir masuk waktu subuh. Allahu Akbar. Lihat penuturan Rasul SAW. Penuturan Abu Dzar. Kami sholat bersama Rasul, maksudnya sholat malam. Dan beliau mengajak istri, ya. Beliau mengajak istri dan keluarganya. Keluarganya diajak untuk sholat malam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pemimpin keluarga, para suami, bersamailah keluarga kita ketika bulan Ramadan ini. Apalagi yang memiliki anak-anak, ya. Anak-anak di saat-saat usia mereka ingin tahu, usia-usia yang butuh pendidikan, temani mereka. Temani saat santap sahur, bagaimana adab-adab sahur. Temani anak-anak kita pada saat berbuka puasa, bagaimana adab berbuka puasa.
Ya, kita memanfaatkan waktu sebelum berbuka, doa. Ini kan waktu-waktu momen-momen yang baik, mengajarkan sunnah kepada anak. Mengajarkan apa? Bagaimana kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengajak keluarganya untuk beribadah di bulan suci ini bersama-sama. Maka para suami ya ketika buka puasa duduk di meja hidangan sebelum berbuka 10 menit gitu ya. Duduk bersama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan adab-adab berbuka kepada anak kita setiap hari. Momen sahur demikian. Momen salat tarawih demikian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah Nabi kita. Keadaan beliau bersama keluarganya di bulan Ramadan ini justru beliau semakin dekat, bukan semakin sibuk ya. Sebagian saudara kita kalau Ramadan sibuk, lemburnya ditambah. Yang harusnya pulang jam 5 malah tambah long shift ya. Nah ini semakin padat jadwalnya. Tidak, bersamailah keluarga kita, karena kebersamaan bersama keluarga akan membawa kebaikan kepada keluarga kita. Sebaliknya semakin kita jauh dari keluarga, kita jauh dari istri, jauh dari anak, tidak pernah ada nasihat kepada anak dan istri, maka rumah tangga kita akan semakin jauh dari kebaikan. Nah, kemudian juga kebersamaan beliau bersama istri-istrinya, beliau itu tetap mesra bersama istrinya di bulan Ramadan. Walaupun siang hari orang yang puasa itu dilarang untuk berhubungan badan, namun kemesraan, kedekatan kepada istri tetap dijaga. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad di bulan Ramadan tidak bersikap dingin kepada istrinya, tidak. Namun beliau jaga itu, bagaimana tetap mesra bersama istrinya di bulan Ramadan. Perhatikan bagaimana penuturan istri beliau Aisyah. Kana Rasulullah SAW yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW beliau mencium para istrinya di bulan Ramadan padahal beliau sedang puasa. Allahu Akbar. Jadi sekedar kecupan mesra, sayang beliau lakukan. Ya, kecupan yang tidak menimbulkan syahwat. Kan dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan Rasulullah itu bermesraan dengan istrinya. Dan beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Para suami yang dimuliakan Allah SWT, istri kita itu dikecup jidatnya, keningnya saja itu capek hilang semua. Dia capek nyuci piring, capek ngurus anak, capek masak, capek setrika, dikecup keningnya sekali aja hilang itu capek. Tapi coba kalau suami pulang tidak perhatian sama istri, dia udah capek nyuci piring, nyuci baju, ngurus anak dan lain-lain, suaminya malah pulang pegangnya HP. Istri ditengok saja enggak, HP ditengok terus. Itu ya capeknya yang tadinya sedikit naik dia. Makanya kadang-kadang para istri darah tinggi ya begitu itu. Suaminya tidak perhatian. Tidakkah kita mencontoh keadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci ini yang sangat perhatian dengan istrinya? Beliau ajari perkara agama, beliau dampingi keluarga, ya sholat bersama, dan beliau mesra kepada istrinya. Contoh lain kemesraan Rasul kepada istrinya, ketika beliau sedang itikaf dijenguk oleh Sofiyah, istri beliau yang lain. Ketika dijenguk, Sofiyah itu diajak ngobrol. Saat Sofiyah mau pamit, dipegang tangannya Sofiyah. Tunggu dulu, saya antar kamu sampai pintu gerbang. Allahu Akbar. Betapa indahnya, romantisnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Beliau itikaf di masjid, ditengok istri yang mau pulang, sebentar, saya antar kamu. Allahu Akbar. Ya. Maka para suami jangan keberatan kalau istri ngajak, Mas, yuk cari takjil. Ya, berangkat. Jangan alasan apa? Sibuk dan lain-lain, mau ngelihat HP, berangkat. Temani, antarkan. Karena Nabi SAW dekat kepada istrinya. Dan perkara-perkara yang lain, diantaranya momen berikutnya adalah
keadaan Nabi bersama umatnya. Nah, tadi keadaan beliau bersama Allah sebagai seorang hamba, beliau puasa, beliau sholat malam, ya, beliau tikaf, beliau mencari Lailatul Qadar. Keadaan kedua bersama keluarganya, bagaimana beliau mengajarkan istri, beliau mengajak ibadah bersama, beliau mesra. Keadaan ketiga, keadaan beliau bersama umatnya. Jadi beliau itu selain hamba Allah, suami terbaik, sekarang bersama umatnya. Apa? Beliau mengajarkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Ya. Beliau ajarkan perkara-perkara tentang puasa kepada umatnya ini. Di antaranya, beliau memberikan patokan makan sahur. Dalam hadis Samurah bin Jundub, Rasulullah bersabda, "La yagurranna ahadakum nida'u Bilalin minas sahur, wala hadzal bayadu hatta yastatir." Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal pada waktu sahur, dan jangan pula tertipu dengan bayangan putih ini sampai benar telah membentang. Nabi memberikan patokan sahur. Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal, karena azannya Bilal itu boleh makan minum, itu azan pertama. Tapi azannya Ibnu Ummi Maktum itu barulah kita tidak boleh makan. Jadi Nabi mengajarkan perkara kapan boleh makan minum di waktu sahur dan kapan harus berhenti. Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal, itu masih boleh makan. Jangan pula cuma bayangan putih yang belum membentang, itu masih boleh makan. Ya. Jadi Rasul, keadaan beliau bersama umatnya di bulan Ramadan ini, beliau ajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan Ramadan. Yang kedua, keadaan beliau bersama umatnya, beliau membantu fakir miskin. Sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Abbas. Karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah itu manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu paling nampak saat bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini kaum muslimin keadaan beliau bersama umatnya. Jadi beliau adalah seorang hamba Allah yang perlu mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga seorang suami terbaik. Beliau ajak keluarga, istri beribadah, ajarkan perkara agama. Tapi beliau juga seorang pemimpin. Maka sebaik-baik seorang muslim yang bisa menempatkan posisinya. Saat di rumah, posisikan sebagai suami. Jangan posisi kita di dunia kita bawa ke rumah. Kita di dunia diangkat jadi pemimpin lah, jadi ketua yayasan lah. Jangan posisi ini kita bawa ketika di rumah. Ya, Nabi Muhammad beliau Rasul, tapi kalau sudah masuk rumah, beliau dudukkan posisi beliau sebagai suami. Maka beliau ajarkan istrinya, beliau ajak ibadah bersama, beliau bermesraan dengan istrinya. Beliau tanggalkan pangkat-pangkat dunia kalau sudah masuk rumah. Begitupun ketika beliau mendudukkan posisinya sebagai hamba, beliau tetap beribadah. Maka setinggi apapun jabatan kita di dunia ini, kita butuh beribadah kepada Allah. Kita butuh mendekatkan diri kepada Allah. Kita butuh dekat dengan keluarga kita, walaupun kita memiliki peranan penting kepada umat kaum muslimin. Tapi jangan lupakan posisi kita adalah hamba di hadapan Allah. Maka kita juga butuh baca Quran, kita juga butuh sholat malam. Ya, seperti itu. Wallahu alam, inilah beberapa keadaan Nabi Muhammad SAW di bulan suci ini. Dilihat dari 3 sisi. 1, keadaan beliau bersama Robnya, bersama keluarganya, dan juga bersama umatnya. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan nanti menghubungi kami di nomor 0813 18294352, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat melalui WhatsApp di nomor 0813 14455557. Insyaallah taala setelah jeda kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung. Jangan kemana-mana, tetap di program Sakinah. Waktu yang barokah, waktu yang terbaik bagi seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, dan habiskan waktu dengan Sakinah, sahur
kita dengan Ahsan TV. Baik para pemirsa, masih menemani dalam program Sakinah Sahur kita bersama Ahsan TV. Kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 813-1829-4352 atau Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Baik, sambil kita menunggu telepon yang masuk, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Kita bacakan yang pertama, Ustaz, dari Rahma di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya bagaimana cara seorang wanita tatkala menemukan haid di bulan Ramadan? Apakah masih diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, dari saudari kami di Sulawesi Barat, beliau bertanya bagaimana keadaan wanita ketika mendapati haid di bulan Ramadan. Apakah masih boleh membaca Quran? Wanita yang haid, dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, namun masih boleh membaca Al-Quran. Jadi apabila wanita mengalami haid di bulan Ramadan, dia boleh membaca Quran, silakan, tapi jangan dipegang mushaf Al-Qurannya. Kalau dia membaca misalkan melalui HP, maka masih boleh, karena HP itu bukan mushaf Al-Quran. Demikian juga bila dia membaca Al-Quran melalui buku tafsir atau Al-Quran terjemahan, Al-Quran yang ada terjemahannya, maka boleh dipegang kemudian membaca Al-Quran. Jadi keadaan haid itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak boleh sholat, ya, memang wanita haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Ramadan, tapi kita masih bisa untuk melakukan satu, zikir pagi sore. Wanita haid tidak dilarang untuk berzikir, zikir pagi, zikir sore, dan zikir-zikir yang lain. Boleh juga baca Quran. Ya, di bulan Ramadan ini walaupun kita tidak sholat taraweh, tidak puasa, ya, tapi tetap kita melakukan ibadah kepada Allah SWT dan bergembira dengan kemudahan-kemudahan ini. Nah, baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari pemirsa di Sulawesi Barat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang tidak menyebutkan nama dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita mendapati sholat tarawih di dekat rumah kita dengan cepat sekali? Apakah kita diperbolehkan pindah masjid atau tetap sholat di masjid tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Melaksanakan sholat dengan tumakninah sampai tulang itu kembali pada posisinya. Itu yang disebut dengan tumakninah. Ketika Anda mendapati di musola dekat rumah sholatnya sangat cepat, ya, tadi sebagaimana yang kami singgung, 23 rakaat hanya 4 menit, maka kita wajib, bukan boleh lagi, wajib meninggalkan musola tersebut karena sholatnya sangat cepat. Apabila syarat tumakninah tidak terpenuhi, maka sholat kita batal, tidak sah. Nabi SAW ketika melihat orang yang sholatnya itu sangat cepat, seperti mematok ayam, Nabi mengatakan, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kamu itu belum sholat. Jadi Nabi ketika melihat orang yang sholatnya cepat, Nabi bilang, sholat lagi kamu, sholli, fa innaka lam tusolli. Sungguhnya kamu itu belum sholat. Ya. Dengan demikian kaum muslimin, kalau kita mendapati di dekat rumah ada masjid atau musola yang sholatnya sangat cepat, sehingga tumakninahnya hilang, maka wajib kita tinggalkan. Kita cari masjid lain, musola lain, karena tumakninah itu rukunnya sholat. Bila tumakninah ini hilang, sholat kita tidak sah, alias batal. Ya, maka carilah sholat yang tenang, yang khusyuk, agar sholat kita sah dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya secara langsung di nomor 813-1829-4352. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Rahmat di Mandeles. Oh, Rahmatika di Mandeles, Masya Allah. Di shift berapa ini? Libur?
masuk. Lembur ini. Lembur, Masya Allah. Iya, Sedang sahur di tempat kerja. Silakan, Bang Rahmatika. Iya. Iya. Ini mau bertanya, ada titipan pertanyaan, gimana hukum sholat tarawih di jam kerja gitu? Hukum melaksanakan salat tarawih jam kerja. Itu aja? Iya. Ya, Masya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Rahmatika sedang di tempat kerja, Ustaz. Silakan. Baik, saudara kami, beliau bertanya apa hukumnya sholat tarawih di jam-jam kerja. Kaum muslimin demikian Allah Subhanahu wa taala, kita mematuhi aturan perusahaan, akad-akad yang dibuat adalah sebuah kewajiban. Sementara sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Maka ketika kita ingin melakukan perkara yang sunnah berhadapan dengan perkara yang wajib harus disinkronkan. Artinya apa? Kita izin kepada atasan, kepada pimpinan, boleh tidak saya ini sholat tarawih di jam-jam kerja. Kalau atasan mengatakan tidak ada masalah selama pekerjaan beres, selama tidak mengganggu kewajiban, maka kalau sudah ada lampu hijau dari atasan atau pimpinan, boleh kita melaksanakan sholat tarawih di jam kerja. Namun apabila pimpinan atau atasan mengatakan untuk kerja kita fokus kerja dulu, untuk sholat tarawihnya nanti selesai kerja misalkan, maka kita harus patuhi ini. Misalkan shift 2 itu kan masuk jam berapa? Jam 4 ya. Pulang jam berapa biasanya? Jam 12 misalkan. Pimpinan mengatakan yang masuk shift 2 tidak ada tarawih, harus kerja. Ya harus patuh dan taat. Karena waktu tarawih masih ada, nanti di atas jam 12. Berarti kita diinginkan oleh pimpinan kita, Anda itu sholatnya sepertiga terakhir aja, sepertiga malam yang terakhir. Jadi hal ini kembali pada kebijakan perusahaan, kebijakan pimpinan, bahwa boleh tidak kita melakukan sholat tarawih di saat jam kerja. Karena bagaimanapun kita itu masuk kerja dengan akad-akad perjanjian yang sudah dibuat dan ini wajib ditaati. Jika berhadapan dengan perkara yang sunnah, sholat tarawih kan itu hukumnya sunnah, maka tidak boleh dibenturkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Ya, sunnah tidak boleh mengalahkan perkara yang wajib. Sehingga kita harus izin dulu kepada siapa? Pimpinan, kepada atasan kita. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak maka kita cari waktu yang tepat selesai kerja untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, Allah alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Bang Rahmatika. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah sholat yang ditinggalkan itu diganti dengan membayar fidyah, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, qadha, ya, qadha itu artinya membayar hutang, dan hutang itu bisa dalam hutang puasa, ya, hutang sholat dan lain-lain. Bolehkah kalau kita meninggalkan sholat, kita bayar hutang sholat ini dengan membayar fidyah? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia tidak bisa dibayar dengan apapun. Begitupun orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, dia tidak puasa Ramadan sengaja, maka tidak bisa diqadha, dibayar dengan apapun. Kewajibannya adalah taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya kenapa dia meninggalkan sholat sengaja. Dia tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ini orang ini nggak sholat sengaja, kemudian beli beras kasih makan fakir miskin, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia melakukan dosa besar. Sengaja meninggalkan sholat, ini berat dosanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Ya, berat dosa seperti ini, meninggalkan sholat secara sengaja. Yang kedua, meninggalkan sholat secara tidak sengaja. Kalau meninggalkan sholat secara tidak sengaja, cara membayarnya qadha yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Apa kata Nabi SAW? Bila kita meninggalkan sholat tidak sengaja, barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa dari sholat, ya, barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa sholat, ini kan tidak sengaja, ketiduran tidak sengaja, lupa sholat juga tidak sengaja,
Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Jadi kodoknya bayar hutang sholat karena ketiduran, sholatlah ketika ingat. La kafarata illa dzalik. Tidak ada kafarat, fidyah, denda kecuali itu. Apa maksudnya itu? Sholatlah ketika ingat. Kesimpulannya, kalau orang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Satu, dengan sengaja. Bila dengan sengaja, maka tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, tidak bisa dibayar dengan apapun kalau meninggalkan sholat sengaja. Dia mau sholat 1000 kali tidak bisa dibayar karena dia meninggalkan sholatnya sengaja. Keadaan kedua, meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Bila tidak sengaja, maka kafarat dendanya hanya sholat di waktu dia ingat. Misalkan dia ketiduran, sholat isya lewat, bangun jam 2, ingat saya belum sholat isya, sholatlah saat jam 2 malam. Sholatlah ketika ingat, karena itu perintah Nabi. Misalkan dia lupa, banyak tamu sehingga lupa sholat isya. Ketika tamu pulang baru ingat jam 1 malam atau jam 4 subuh, oh iya saya belum sholat isya, maka sholatlah ketika ingat. Tidak ada fidyah-fidyah yang lain. Ya, ini Wallahu ta'ala alam. Nah, Jazakallah khairan atas jawaban dari Ustaz, dan sebagai penutup Ustaz di pagi hari ini kami mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah menemani program Sakinah di pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang menyimak terus program Sakinah di pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi karena waktu yang terbatas tidak sempat kami bacakan seluruhnya. Insyaallah taala jika Anda ingin bertanya kembali, silahkan nanti untuk tetap menyaksikan program Sakinah di hari Ahad insyaallah taala. Inilah perjumpaan kita di pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan tayang kembali dalam program Sakinah di hari Ahad. Adapun tema yang akan dibahas oleh Ustaz insyaallah tema yang sangat menarik, yakni Islam, agama, cinta, damai. Jadi silahkan jika Anda ingin bertanya dalam program Sakinah, silahkan tetap disimak di hari Ahad mulai dari pukul 03 sampai dengan pukul 04 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum. Inilah akhir perjumpaan kita. Kami atas nama kru yang bertugas mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.